Shalom sahabat-sahabat guru yang terkasih, hari ini kita akan mengikuti tutorial menggunakan Alkitab Elektronik 2.0 yang ada di PC ataupun laptop kita. Pertama-tama kami sudah memasukkan di link deskripsi di kolom komentar YouTube untuk mendownload Alkitab Elektronik ini. Nah, saya sudah masukkan linknya di Notepad ya, ada di sini. Kita buka, lalu kita copy dulu. Jika sudah copy, kita paste ya di sini. Kita buka browser ya, kita paste di sini, kita klik OK, enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, bagaimana kita mau downloadnya ya, download ini, aplikasi ini. Di sini di bawah ada tulisan silahkan. Tinggal download saja link di bawah ini. Nih, klik download, oke. Setelah download akan keluar seperti ini, kita klik yang di bagian sini ya. Ini ada Alkitab Elektronik 2.0 yang kita download yang di sini. Ya, klik saja. Kita start download. Video ini akan saya percepat ya nanti ya, supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi teman-teman untuk yang di laptop ataupun yang di PC ya, yang ingin menggunakan aplikasi Alkitab, sebenarnya ada program lainnya yang kita bisa gunakan. Tetapi saya bagikan yang saya biasanya gunakan, karena ini sudah lama ya, jadi saya terbiasa menggunakan ini. Memang ada plus minusnya, mungkin ada yang lebih baik daripada ini, tetapi saya hanya sharing tutorial untuk Alkitab Elektronik 2.0. Baik, aplikasi ini sebentar lagi selesai terdownload ya, teman-teman. Sudah 99%. Kita hanya tinggal tunggu sedikit lagi. Oke, ini sudah selesai dan kita tutup dulu ya browser kita. Lalu setelah terdownload, kita cari dulu aplikasi yang kita sudah install ya. Nah, mungkin setiap ini berbeda ya, yang pasti setiap laptop mungkin berbeda atau PC, tapi yang pasti biasanya akan masuk di download. Oke, saya masuk di sini. Nah, kita ketemu Alkitab Elektronik 2.0 dalam bentuk zip filenya ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita ekstrak dulu filenya. Oke, ini sudah terekstrak. Kita klik lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini ya. Di sini kita cari setup ya, setup seperti ini. Kita klik setup. Yes, ya. Nah, di sini ada pilih jenis instalasi. Boleh terserah mau yang lengkap, diperhatikan ya, ruang hard disk yang dibutuhkan 140 plus MB. Kalau hard disk kita tidak sebanyak itu, boleh pilih yang minimal. Oke. Nah, di sini saya akan langsung instalasi lengkap. Tinggal klik install program. Oke ya. Ini instalasi akan berjalan. Kita next. Boleh pilih yang mana, mau yang custom atau yang complete. Saya pilih yang ini ya. Diingat, ini tergantung dengan ruang hard disk kita. Saya pilih yang complete. Lalu kita install. Finish. Sudah finish. Lagi ke depan ya. Nah, sudah ada nih icon Alkitab Elektronik di laptop kita. Kita buka dulu. Nah, ini teman-teman tampilannya. Saya perbesar dulu ya. Mungkin saya mau ajarkan dari yang sederhana. Ada shortcut-nya, kita atau CTRL yang ada di ya. Lalu kalau kita menggunakan mouse, kita bisa klik apa ya, di tengah-tengah itu roll-nya kita naikkan ke atas. Nah, ini memperbesar tulisan. Ini cara sederhananya ya. Kalau ini masih roll-nya yang ada di keyboard, tetap kita tekan ya. Roll di mouse-nya saya turunkan. Nah, seperti ini. Kalau saya besarkan seperti ini. Oke. Ada cara lain. Kita setting.
Ya, ubah ukuran dan jenis font. Itu bisa di sini. Misal, saya tidak suka font Cambria. Saya mau ganti font apa ya? Misalnya Arial. Arial, mana Arial? Ini. Ya. Ini ada pilihan mau regular atau yang bold ya. Misal regular, size-nya saya mau yang besar 16 gitu. Kita klik OK. Nah, dia berubah ya. Ini setting kita bisa ubah-ubah ya. Saya tetap menggunakan Cambria dulu ya, teman-teman di 14. Oke. Oke, jika settingan ini sudah selesai, bagi Alkitab ya, ada Alkitab, kita pilih kita mau menggunakan Alkitab mana? Terjemahan lama ya, atau mau King James ini. Oke. Bisa pilih yang lain-lain di sini bawah. Tapi saya biasanya hanya menggunakan 2, terjemahan baru, terjemahan lama terkadang jarang, dan King James. Seperti itu. Cara mencarinya bagaimana? Ini ada lama, klik lama. Artinya ini adalah perjanjian lama. Oh, saya ganti dulu ya ke terjemahan baru ya. Ini adalah perjanjian lama, ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, contoh. Misal perjanjian lama kita mau cari Mazmur. Mazmur, sudah dapat Mazmur di sini. Pasalnya 23 contoh. Carilah angka di sini ya, 23. Nah, ayatnya sudah langsung keluar di sini. Lalu kalau mau pasal 105, kita turunkan, kita scroll turun 105 ya. Ini karena saya menggunakan mouse ya, teman-teman. Jadi di mana aja bisa naik turun seperti ini ya, tidak harus ke scroll yang sini. Oke, ini 105. Cari aja ayat yang kita mau temukan, seperti itu. Perjanjian baru juga sama, tinggal cari, misal kita mau baca Wahyu 6 ayat 5 misal, ya. Ini contoh. Oke, ini mudah sekali. Lalu bagaimana cara kita mau mencari? Nah, di sini ada cari ya, yang biasa saya gunakan cari. Contohnya kita mau cari kata hikmat, ya, hikmat. Oke. Kita bisa cari, di sini kita mau pilih, mau cari di mana. Pasal yang aktif artinya ini ya, hanya di Wahyu pasal 6. Karena yang kita lagi klik Wahyu pasal 6. Kita contoh, cari semua. Kalau keluarnya kata tidak ditemukan, artinya di Wahyu pasal 6 tidak ada kata hikmat. Paham ya? Kita lanjut. Kita mau cari di kitab yang aktif, ya, cari kitab aktif. Artinya carinya di kitab Wahyu. Ya, semua kitab Wahyu. Dari pasal 1 hingga ke 22. Kita klik cari. Kata hikmat ada di mana? Di Wahyu 5 ayat 12, Wahyu 7, dan seterusnya. Ini tinggal dilihat. Oke? Kalau sudah kita tutup. Lalu kita mau cari lagi. Nah, berikutnya kita mau cari di perjanjian aktif. Kalau perjanjian aktif artinya di seluruh perjanjian baru. Kita cari lagi. Nah, ada banyak kan? 57 ayat nih ya. Di sini ditemukan 57 ayat. Tinggal dibaca lagi satu persatu jika kita ingin mendapatkannya. Contoh lagi, kita mau cari di seluruh Alkitab. Wah, ini berarti semua nih, mau perjanjian lama dan baru. Kita cari. Ketemu 216 ayat. Contoh saya hanya mau cari kata hikmat, itu ada di kitab Amsal. Berarti kita ke perjanjian lama, kita klik di sini ya, perjanjian lama. Kita masuk ke kitab Amsal. Ya, kalau kita hanya mau cari di kitab saja, ingat cari di kitab aktif. Jadi aktifkan dulu kitab yang kita mau cari. Nah, keluar ya, ditemukan 41 ayat untuk kitab Amsal. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan Alkitab Yuku ataupun Alkitab Sabda ataupun beberapa aplikasi lain yang kita bisa kasih tanda petik ya. Misalnya kita mau spesifik, inilah ada kata pandai ya di sini, pandai. Ya. Kalau kita klik seperti ini, dituliskan kata tidak ditemukan karena memang caranya berbeda. Jadi untuk yang di sini, kita memang hanya bisa mengetik kata-kata tersebut. Contohnya di sinilah ya. Ini kita ambil, ada kata didikan ya, ada kata didikan. Kita ketik didik. Ya, ini kan masih kan cari di kitab aktif ya, cari semua. Didik. Nah, kata didik ditemukan. Walaupun di sini didikan ya. Jadi kita memang
agak sedikit berbeda dengan beberapa program lainnya di sini. Jadi kalau kita ketik kata didik, ya keluarlah. Mungkin ada kata pendidikan, pokoknya semua yang ada didik, dia akan keluarkan. Nah, itu cara kerja dari Alkitab Elektronik 2.0. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Ini kita akan lanjut. Ini ada artikel daftar perikop Alkitab. Ya, nanti bisa dicek. Ini faidah daripada menuntun hikmat, berkat dari hikmat, dan seterusnya. Ini Amsal. Contoh lagi. Kita mau lihat artikel apa. Ini kan bicara perikop ya. Jadi kalau misal kita ke perikop Kejadian pasal yang pertama, daftar perikop Alkitab. Nah, dia akan keluarkan seperti ini. Karena kita masuk ke dalam kitab Kejadian. Oke, nanti tinggal di-scroll. Ya, di-scroll seperti ini. Ini daftar perikopnya. Ya, jadi misal kita pingin kejadian di kitab Kejadian, kita mau tentang inilah ya. Misalnya Esau dan Yakub. Oke, kita klik Esau dan Yakub. Lihat di sebelah kiri, dia berubah. Ya, dia berubah. Contoh lagi, kita mau cari kisah Yusuf. Turun. Ya, ini misal mana ya, tindakan Yusuf. Nah, kalau kita klik, dia akan pergi ke perikop yang kita ingini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali lagi ya. Kita lihat pengantar kitab ini apa. Kita klik pengantar kitab. Nah, ini adalah pengantar dari kitab Kejadian. Nih, buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul manusia, pangkal dosa, dan penderitaan di dunia. Dan seterusnya. Oke, ini seperti apa ya? Outline gitu ya, gambaran besarnya juga. Nah, pasal 1 sampai 11 ini menceritakan apa? Pasal 12 sampai 50 apa? Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu kan daftar perikop. Daftar perikop ya, diingat. Kalau yang ini pengantarnya dari setiap kitab. Kalau yang tadi daftar perikop dari setiap kitab juga. Oke, kita akan coba kembali. Kita kembali ke artikel daftar perumpamaan Yesus. Nah, contoh kita lupa nih. Kisah tentang 10 gadis itu ada di mana? Kita bisa cari di sini. Coba cari kisah tentang 10 gadis. 10. Nah, ini nih. Untuk 10 gadis ini kita lihat ada di kitab Matius. Diperhatikan Markus, Lukas, Yohanes. Kita tidak bisa klik, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata kisah 10 gadis ada di dalam Matius 25 ayat 1 hingga yang ke-13. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Contohnya adalah kita coba cari biji sesawi ya. Ini perumpamaan tentang biji sesawi. Kita klik. Nah, coba diperhatikan. Kita bisa klik nanti yang di Markus sama Lukas, Yohanes tidak bisa. Artinya, kisah tentang biji sesawi, perumpamaan ini ada di kitab Matius ya, pasal 13 ayat 31 dan 32. Kita klik Markus. Kita klik Markus. Di sini ada Markus pasal 4 ayat 30 hingga 32. Kita juga bisa temukan di kitab Lukas pasal 13 ayat 18 hingga 19. Nah, ini kurang lebih. Jadi, untuk perumpamaan kita bisa cari lebih cepat menggunakan ini. Oke. Ada apa lagi di sini? Ada daftar nubuat dan penggenapan. Kita coba lihat. Contoh, saya tertarik di kisah Yesus yang inilah. Dijual seharga 30 keping perak. Nanti di sini kan ada banyak pilihan ya, teman-teman. Dijual seharga 30 keping perak. Adakah nubuatannya? Ada nih. Ya, di mana Sakaria pasal 11 ayat yang ke-12. Oke. Penggenapannya di mana? Ini di bawahnya. Penggenapannya ada di kitab Matius 26 ayat yang ke-15. Nah, ini adalah contoh nubuatan dan penggenapannya di Alkitab. Kita bisa cari. Walaupun memang bukan yang lengkap sekali, tapi ini sudah membantu kita. Oke, kita tutup. Kita lihat lagi. Kita klik lagi artikel ya. Di sini ada apa lagi? Oh, ada peta Alkitab. Kita lihat. Nah, di sini akan berguna sekali ya teman-teman untuk penggunaan peta.
Contoh, kita maunya tuh peta Paulus, perjalanan Paulus. Nah, di sini akan keluar. Ini perjalanan yang kedua. Oke, kita bisa perbesar juga di sini, ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada pilihan ya. Misal zaman para hakim, Israel dan Yehuda, setelah Salomo. Oke, ini ada pilihan. Ada daftar-daftarnya untuk petanya. Oke, saya close lagi. Kita lihat berikutnya. Klik lagi artikel. Di sini ada kamus Alkitab. Nah, seperti apa gunanya? Kita bisa cari. Contoh, saya tidak tahu nih hasta. Kita klik hasta. Nah, hasta ini apa? Nih, dikatakan ukuran panjang sebesar 45 cm. Kita coba ketik sesuatu yang mungkin tidak ada ya. Kalau tidak ada, keluarnya seperti apa? Saya kasih contoh gantang. Gantang. Nah, gantang ini waktu kita cari tidak ditemukan ya, tidak keluar biru-birunya seperti tadi. Artinya tidak ada di sini. Oke, sekarang kita coba cari lagi ya. Farisi, Farisi. Nah, lihat warna biru keluar ya, Farisi. Ada penjelasannya, suatu golongan dari para nabi dan ahli Taurat ya, dan mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Ini kegunaan dari kamus Alkitab. Oke, kita ke artikel lagi. Ya, kita klik. Ini bagian terakhir ya. Untuk dari artikel ya yang akan kita bahas yaitu ayat-ayat tematik. Kita klik. Ya. Ini ada topiknya dikala Anda sakit. Wah, ini ayat-ayatnya nih. Bagus ya. Contohnya ada teman sakit. Wah, kita bisa nih cari ayatnya di sini. Apalagi contohnya adalah ada tentang apa ya? Persiapan menjelang kematian. Ini topik ya, topik yang ayat-ayat yang mereka sudah golongkan. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah ayat-ayat tematik yang kita bisa lihat. Oke, dari sini apalagi yang kita bisa lakukan di sini? Jadi di sini kita juga bisa split screen ya istilahnya atau membelah jadi dua gitu untuk membandingkan dengan terjemahan lain. Bagaimana caranya? Ini, kita klik sini, lihat ya, lihat. Di sini ada pilihan padanan Alkitab. Kita klik, ya, di bawahnya keluar. Ini kan saya sudah langsung ke King James. Kita bisa klik kanan pada mouse ya. Kalau kita mouse, kita klik kanan. Di sini ada pilihan. Misal kita mau bandingkannya dengan Alkitab terjemahan lama. Kita klik di sini, berubah kan? Ya, berubah. Saya bandingkan lagi dengan King James. Oke. Contoh, saya mau bandingkannya dengan ayat 4. Tinggal klik aja di sini ayat 4-nya. Nah, berubah kan? Ayat 5, ayat 6, dan seterusnya. Seperti itu ya, teman-teman, kegunaannya. Oke, kita lanjut. Apalagi yang bisa dilakukan? Lihat, jendela hasil pencarian. Nah, ini apa nih? Oh, ini itu hasil pencarian yang tadi kita cari. Ya, kita bisa lihat. Lalu kita klik lagi lihat daftar hasil pencarian. Nah, tadi itu sudah mencari apa saja? Oh, tadi itu saya sudah cari kata hikmat di kitab Wahyu. Oke. Oh, ditemukan 4. Lalu hikmat di mana? Perjanjian baru. Oh, ditemukan sekian. Ya. Kalau misalnya kita mau lihat, klik lihat. Nah, dia akan keluarkan lagi. Seperti itu. Oke, ini yang biasanya saya gunakan. Kita lanjut lagi. Tadi setting sudah ya. Ini adalah tampilan saja, bisa dicoba-coba. Lalu info kalau ingin baca, ya ini boleh tentang hak cipta, etika pengutipan Alkitab, dan lain sebagainya. Oke, kita mau lihat ya, icon di sini untuk apa? Ini ada icon, ya, atau tombol yang bisa membuat lebih cepat. Contoh, kita klik, nah bisa lihat perubahannya. Oh, ini berarti yang tadi, padanan Alkitab. Ya, kita klik. Oke, lalu di sini tombol untuk apa? Oke, kita lihat ya. Untuk yang icon ini gunanya untuk apa? Kita klik. Nah, ini sudah langsung tersplit untuk mempercepat ya. Ini cara cepatnya untuk melihat daftar perikop Alkitab. Oke. Kalau icon yang ini untuk apa nih? Kita klik. Nah, ini pengantar Alkitab yang tadi kita sudah bahas ya pengantarnya. Sampingnya kita lihat lagi ada icon
ya, buku dan lilin ini ya. Kita klik. Oh, kalau ini tuh tadi daftar perumpamaan Yesus. Jadi nanti kalau mau cari bisa tinggal klik ini ya. Kalau kita ingat icon-iconnya. Next. Ini ada buku yang bertumpuk ya, 2. Kita klik. Oh, ini tuh untuk nubuat dan penggenapannya. Kita tutup, kita lihat lagi, klik. Oh, kalau yang gambar ada apa ya? Globe apa sih? Ya inilah ya, peta ya. Itu untuk peta Alkitab ya, yang tadi kita sudah bahas. Itu cara cepatnya. Kalau yang ini biasa ada tanda tanya, adalah pencarian kamus Alkitab. Nanti kita bisa ketik. Tadi sudah belajar ya, ini ikonnya supaya kita lebih cepat. Kalau kita sudah hafal, kita tinggal klik-klik di sini. Untuk yang ini, icon ini untuk apa? Saya tidak menggunakan. Jadi ini ada Deuterokanonika. Oke ya. Lalu kita klik yang ini. Ini untuk apa? Ini untuk bookmark. Nah, bookmark ini untuk apa? Sebenarnya saya tidak pernah gunakan untuk di sini, tapi kita bisa kasih keterangan di sini. Contoh, kita kasih keterangan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, kita hanya tulis teori, evolusi, versus penciptaan. Nah, ini contohnya. Kita klik simpan. Oke, kita oke. Ya, nah di sini ada nanti muncul. Jadi kita bisa tambahkan lagi ya di sini. Kita oke. Nah, kita tutup. Itu untuk masalah bookmark. Ini icon yang tadi kita cari. Oh, hikmat. Nah, di sini. Oke ya, kurang lebih seperti ini saja. Jadi ini ya teman-teman, kurang lebih penggunaan dari Alkitab Elektronik 2.0. Semoga apa yang dijelaskan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa lebih mudah lagi di dalam menyelidiki firman Tuhan. Sekian video hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin.